Hai guys, assalamualaikum. Hari ini aku mau share sedikit tentang kelainan jantung pada bayi. Kenapa sih aku mau share ini? Sekali lagi aku ngalamin dengan sendirinya. Jadi anakku, si Maher, anak cowokku itu dia ada kelainan jantung, tapi nggak ketahuan dari waktu masih dalam kandungan. Itu nggak ketahuan sih. Kalau dia ada kelainan jantung. Bahkan waktu dia lahir pun itu juga nggak ketahuan karena dia sama sekali nggak biru. Terus dia nangis juga kenceng. Habis gitu ya pokoknya nggak ada tanda-tanda lah kalau misalkan dia itu ada kelainan jantung. Awal mulanya aku tahu anakku itu ada kelainan jantung atau dia ada jantung bocor itu waktu dia usia 2 bulan. Umur 40 hari dia sempat opname waktu itu. Jadi waktu usia 40 hari itu dia opname karena pneumonia. Yang awalnya diagnosa dokter itu hanya batuk pilek. Terus aku sempat ke beberapa dokter. Akhirnya ada satu dokter yang dia langsung bilang ini anaknya udah nggak bisa ditangani di rumah, harus diopname. Nah itu aku akhirnya bawa si Maher kan untuk opname. Pertama kali opname usia 40 hari itu belum ketahuan. Jadi nggak ada tanda-tanda atau gimana, itu nggak ada. Bahkan dokter spesialis anak yang nanganin dia di rumah sakit pun nggak mengatakan kalau misalkan si Maher ini ada kelainan jantung. 4 hari di opname dia pulang. Umur 2 bulan, jadi di rumah itu nggak sampai sebulan sepertinya, kalau aku nggak salah ingat nggak sampai sebulan. Jadi umur 2 bulan Maher ini opname lagi dengan masalah yang sama, dengan penyakit yang sama, yaitu pneumonia. Tapi di sini dokternya mulai curiga karena kok ini kambuh lagi dengan jangka waktu yang cepat. Kemudian dari sisi nafas juga cepet banget, ada bising jantung. Waktu itu dokternya bilang seperti itu. Waktu itu dokternya nyaranin untuk konsul ke spesialis jantung anak. Kebetulan di rumah sakit itu ada. Kalau yang di Surabaya pasti udah tau lah sama dokter Alit. Waktu itu Maher dipegang dokter Alit. Jadi dia diminta dokter spesialis anak yang nanganin untuk konsul ke spesialis jantung anak. Nah, habis gitu dia dibawa lah si Maher ini ketemu sama si dokter Alit. Nah, ketemu sama dokter Alit, habis gitu dokter Alit ngecek, oh iya ini memang ada suara bising, nanti coba kita eko jantung. Waktu itu setelah dokter Alit praktek, si Maher ini langsung eko jantung. Nah waktu eko jantung itu dicek, ternyata benar dugaan dari diagnosa dari dokter spesialis anak yang nanganin dia waktu itu. Ternyata emang benar. Jadi Maher itu ada kelainan jantung. Jadi dia tipe bocornya itu ASD sama PSD. Nah, diameternya itu waktu awal ketahuan itu kurang lebih sekitar 0,14 apa 0,12 untuk ASD. Untuk PSD-nya itu 0,13 kalau nggak salah waktu itu segitu. Terus dari situ langsung Maher ini dapat obat untuk jantung. Waktu itu kalau nggak salah obatnya tuh namanya lisinopril. Aku juga agak-agak lupa. Lisinopril. Pertama kali obat yang dikasih itu adalah lisinopril karena dia masih bayi. Dan itu harus dia konsumsi setiap hari. Nggak boleh dia nggak mengkonsumsi itu. Efeknya apa sih kalau misalkan dia nggak konsumsi obat itu? Efeknya adalah dia bakalan sesak karena kerja jantungnya kan berat. Ya karena ada kebocoran itu, akhirnya kan kerja jantungnya berat. Jadi kalau dia nggak konsumsi itu, ditakutkan nanti dia akan sesak nafas. Dan efeknya itu banyak kalau anak bayi sesak nafas itu. 2 minggu opname, kemudian sekaligus waktu itu aku dapat informasi, dapat hasil diagnosanya dokter bahwasanya anakku ada kelainan jantung.
aku udah mulai deh cari-cari ini anakku ini harus gimana penanganannya dan lain sebagainya. Nah, sebelum itu si Maher itu juga sempat didiagnosanya itu alergi susu sapi. Nah, udah ganti susunya, waktu itu udah ganti yang khusus untuk alergi. Waktu itu pakainya Pregistimil. Nah, udah ganti, ternyata dia masih sama, kok dia masih sesak, masih suka sesak, apa pneumonia-nya kambuh atau gimana. Sampai ya itu akhirnya opname lagi waktu usia 2 bulan, terus ketahuan bahwasannya Maher ini pneumonia-nya itu bukan karena virus aja, tapi karena ada kebocoran di sekat jantungnya. Nah, setelah itu Maher diperbolehkan pulang karena dirasa ini bukan virus nih pneumonia-nya, tapi karena ada kebocoran dari jantung. Akhirnya untuk antibiotik udah di stop, kemudian nebul itu udah di stop semua, pulang. Dan mulai itu aku udah sering konsul lah ke profesor yang ahli dalam jantung anak. Waktu itu aku ke Prof. Teddy. Mungkin udah pada tahu ya Prof. Teddy siapa. Kok yang di Surabaya pasti aku rasa tahu sih siapa Prof. Teddy. Jadi aku datang ke Prof. Teddy, aku konsul sama beliau waktu itu. Ya, beliau mengatakan padahal itu nggak sampai eko jantung, cuma didengerin aja, iya ini jantungnya ada bocor. Masih nggak percaya, namanya orang tua kan, namanya ibu. Apalagi waktu itu Maher posisinya adalah anak cowok yang aku harapin dari dulu. Tiba-tiba aku dikasih kabar kayak gitu kalau anakku ada kelainan jantung. Jantung loh ini. Dan efeknya pun bisa ke kematian kan. Nah, aku udah mulai stres, udah mulai parno, udah mulai mikir yang macem-macem. Aku cari dokter itu kesana kesini, bahkan hampir semua dokter spesialis jantung anak yang ada di Surabaya tak datengin. Bahkan dokter Mahrus yang prakteknya di Sidoarjo pun aku datengin. Nah, aku kesana, aku konsul, aku nanya ini harus gimana. Dari saran beberapa dokter, akhirnya Maher ini aku bawa ke Jakarta waktu itu. Nah, terakhir itu waktu sebelum berangkat ke Jakarta itu Maher kalau nggak salah dia itu eko jantung kan tiap 3 bulan sekali kan dia harus eko jantung. Nah, waktu itu eko jantungnya tuh hasilnya jelek, lubangnya atau bocornya itu semakin lebar, kemudian ada pembengkakan jantung. Nah, itu yang menyebabkan dia kadang-kadang sesek karena jantungnya udah mulai membengkak. Waktu itu selain dikasih lisinopril, dia dapat obat juga satu lagi, apa ya, spironolactone atau apa gitu, aku lupa namanya, kalau nggak salah itu obatnya. Terus atas rekomendasi, kemudian atas hasil konsulku dengan beberapa dokter spesialis jantung anak yang ada di Surabaya, aku bawa lah Maher ini ke Jakarta. Jadi aku bawa dia ke rumah sakit Jantung Harapan Kita. Nah, waktu itu dari dokter itu di waktu hasil eko terakhir itu dokternya bilang ini adiknya ini jantungnya sudah bengkak loh Bu, ini harus segera dilakukan CAT penutupan, ngomongnya sih kayak gitu. Akhirnya atas saran beberapa dokter, coba aja bawa ke ke Jakarta. Ya udah, aku bawa lah waktu itu ke Jakarta ke Harapan Kita. Itu kemudian apa ya ciri-cirinya, ciri-ciri bayi yang kelainan jantung yang aku alamin, karena Maher itu bukan tipe yang biru, jadi ya dia kelihatan normal-normal aja, yang nggak biru, kukunya juga biasa, bibirnya biasa, cuma nafasnya aja yang cepet. Jadi nafasnya cepat, kemudian saturasi oksigennya itu nggak kayak bayi-bayi yang sehat yang memang nggak ada kelainan jantung. Jadi saturasinya dia memang di bawah dari normal. Nah, ceknya dari mana sih? Waktu itu aku taunya pas dia lagi sesak di rumah sakit itu, dia sesak, kemudian dicek saturasinya itu cuman 80-an lah waktu itu kalau nggak salah.
80, padahal normalnya itu adalah 90 sampai mungkin 90 ke atas kalau aku nggak salah ingat kata susternya. Nah, Maher itu di kisaran 80, 79 lah, pokoknya sekitar itu waktu itu. Jadi kalau kelainan jantung di bayi, jantung bocor itu ada dua tipe. Yang pertama ada yang biru, ada yang enggak. Nah, si Maher ini kebetulan dia bukan tipe yang biru. Jadinya ya dia kelihatan normal-normal aja. Paling kalau misalkan dia capek dikit ya kadang sesek gitu aja sih. Jadi lebih banyak kelihatannya tuh ke nafas sama sesak nafasnya itu aja. Nafasnya cepat, kemudian kadang-kadang dia juga sering sesak nafas. Nah, himbauanku sih buat orang tua yang sering banget anaknya pneumonia atau kelihatan kayak nafasnya cepat atau mungkin kelihatan sering sesak nafas atau dia kelihatan biru atau gimana, nggak ada salahnya kok untuk dicekkan lebih lebih detail lagi. Karena yang aku alami adalah awalnya Maher itu dari pneumonia. Dari pneumonia akhirnya dia ketahuan ternyata itu semua asalnya adalah dari kebocoran jantung yang ada di badannya dia. Nah, setelah itu ciri apa lagi ya yang aku tahu sih, ya mungkin masing-masing case beda-beda sih. Kalau yang kan ada TOF, kemudian ada apalagi jenisnya itu kan banyak kalau bocor jantung. Nah, kebetulan kalau si Maher kan dia ASD VSD. Jadi yang aku lihat sih dia nggak sampai biru, cuman ya sesak nafas aja sama nafasnya itu cepat. Kemudian ya faktor penyebabnya. Faktor penyebabnya, aku sempat tanya sama semua dokter yang aku temuin, apa sih penyebabnya kok bisa anakku itu jantungnya sampai bocor, padahal kakaknya enggak, kenapa kok Maher bisa kayak gitu? Menurut mereka, itu sebenarnya bukan kesalahan dari ibunya, bukan juga kesalahan dari bapaknya, bukan juga kesalahan dari siapa-siapa. Setiap anak yang lahir itu kan istimewa. Nah, kebetulan Maher itu diberi jantung yang istimewa. Itu sebenarnya adalah kelainan genetik, jadi kongenital, bukan disebabkan karena ibunya nggak minum vitamin atau misalkan ibunya ini itu enggak sih, kata dokternya enggak, karena memang selama hamil ya aku minum vitamin ya semuanya ya, rajin check up, rajin USG, bahkan setiap bulan tuh USG. Ya memang karena kelainan genetik yang tidak kita ketahui pada saat pembentukan organ itu tadi. Nah, itu bukan disebabkan karena kesalahan ibunya, atau ya mungkin masih ada ya mitos-mitos yang mungkin ibunya ini kebanyakan makan ini, kebanyakan minum ini, atau salah makan, salah minum, atau bapaknya begini, bapaknya begitu. Enggak, sekali lagi enggak. Dan jangan pernah menjudge orang tua yang punya anak kelainan jantung dengan mengatakan waktu hamil kamu ngapain aja, karena aku pernah ngerasain kayak gitu. Ya rasanya itu hancur. Gimana ya, kita yang hamil, yang ngelahirin, terus kita masih disalahin juga, kenapa kok anaknya lahirnya kayak gitu. Nggak ada orang tua itu yang mau anaknya lahir dengan kondisi gak sempurna. Gak ada orang tua, apalagi ibu, yang mau anaknya lahir itu dengan kondisi sakit, gak sehat. Aku pernah ngalamin itu semua. Banyak yang menyalahkan waktu hamil aku ngapain, apa yang aku lakuin sampai aku melahirkan seorang anak yang punya kebocoran jantung. Dan aku sempat menyalahkan diriku sendiri. Aku sempat nyalahin, kenapa sih kok anakku? Kenapa bukan aku? Kenapa kok anakku yang harus seperti ini? Aku sempat menyalahkan diriku sendiri kayak gitu. Sampai akhirnya ya itu, aku bisa menerima dan aku bisa berpikir logis dari yang disampaikan dokter-dokter yang aku temuin. Bahwasanya itu adalah genetik dan kita nggak akan tahu pada saat pembentukan organ itu apa yang terjadi, kita nggak tahu. Semua itu adalah kuasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja sih. Kemudian selain faktor genetik,
biasanya jantung bocor itu bisa juga kejadian ke bayi-bayi yang lahirnya prematur. Kan kalau prematur itu kan fungsi organ-organ tubuhnya masih belum sempurna, jadi itu bisa memungkinkan terjadi kebocoran jantung. Yang aku tahu cuma 2 itu sih penyebabnya. Selain genetik ya biasanya terjadinya di bayi yang prematur. Bahkan nih ya, ada yang anaknya udah gede, umur 14 tahun itu baru ketahuan loh kalau anaknya itu ada kebocoran jantung. Jadi ya waspadanya kita sebagai orang tua, itu aja. Kondisinya Maher sekarang alhamdulillah setelah dari Jakarta dia semakin sehat banget. Makan doyan, kemudian dia juga udah stop dari obat. Pokoknya dia udah kayak anak-anak normal yang lainnya, udah nggak pernah sesak. Dia udah nggak pernah sesak, kemudian nafasnya juga udah normal, saturasinya juga udah baik. Jadi kemungkinan besar kalau kata dokternya sih sudah normal seperti anak-anak lainnya. Jadi ya alhamdulillah dia udah sehat, kemudian udah nggak pernah seperti dulu. Paling ya dia kumat itu pneumonia-nya, tapi pneumonia-nya itu memang pure karena bakteri, bukan karena jantung bocornya itu tadi. Jadi gitu ya yang bisa aku share. Semoga yang aku alami ini bisa menjadi gambaran, kemudian bisa jadi acuan, atau mungkin bisa menjadi tambahan informasi buat kalian yang mengalami hal yang sama kayak aku. Kalian harus percaya kalau setiap bayi yang lahir itu adalah istimewa. Entah dia lahir dalam bentuk apapun itu, ya dia memang istimewa, dilahirkan dengan istimewa. Itu aja yang bisa aku share. Semoga bermanfaat. Kemudian bagi para ibu-ibu yang saat ini masih berjuang untuk kesembuhan jantung putra-putrinya, semangat ya, jangan pernah menyerah. Jangan lupa untuk selalu meminta sama Allah supaya Allah kasih kesembuhan, Allah kasih kemudahan, dan Allah lancarkan segalanya. Itu aja sih yang mau aku omongin, aku share. Sampai jumpa di video